Di banyak tempat di Indonesia, selalu ada cerita yang beredar pelan-pelan, seperti bisikan yang tidak pernah selesai. Cerita tentang orang yang dulunya biasa saja, hidup pas-pasan, tetapi kemudian usahanya tiba-tiba melesat hanya dalam hitungan bulan. Dulu ia membuka toko kecil, lalu tahu-tahu membuka cabang di mana-mana. Dulu ia menganggur, lalu tiba-tiba membeli mobil. Orang-orang membicarakannya, tetapi tidak pernah terbuka di warung kopi. Mereka hanya mengatakan satu kalimat pendek yang mengandung banyak tanda tanya. Katanya ada jalur lain, ritual pesugihan bukan hal baru. Ia sudah menangkap manusia jauh sebelum Islam datang. Dia berputar di poros yang sama. Janji kekayaan yang tidak masuk akal, balasan yang terasa ringan di awal, dan harga sejati yang baru terlihat saat manusia sudah tidak bisa mundur. Orang-orang tidak berangkat ke Gunung Kawi dalam keadaan baik-baik saja. Hampir tidak ada yang pergi ke sana ketika hidupnya stabil. Mereka datang ketika rumah tangga retak, bisnis bangkrut, atau masa depan terasa gelap. Ketika seseorang sudah takut, ia akan mau melakukan apa saja. Dan iblis tahu itu. Di lereng Gunung Kawi, suasana ritual tidak seperti yang dibayangkan film-film. Tidak ada api neraka yang berkobar. Tidak ada sosok hitam yang berdiri di balik pohon. Yang ada hanyalah bau dupa, suara samar doa, sesajen, bunga, air, dan benda-benda yang dianggap memiliki makna. Orang-orang membawa ayam, kembang, uang, atau kain tertentu. Mereka tidak menyebutnya sujud kepada setan. Mereka menyebutnya sarana, jalan leluhur, tradisi budaya, atau tirakat. Lalu mereka pulang membawa harapan yang baru, harapan bahwa rezeki akan datang cepat. Disinilah letak jebakan. Manusia lupa bahwa di balik ritual yang tampak sederhana, ada pintu yang dibuka sangat lebar. Allah sudah memberi peringatan jauh ribuan tahun sebelum manusia mengenal istilah pesugihan. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari manusia yang meminta perlindungan kepada golongan jin. Lalu jin itu menjadikan mereka semakin sesat. Tidak perlu kau mengerti bagaimana kesepakatan gaib terjadi. Cukup engkau melangkah keluar dari tauhid, maka sisanya akan dikelola oleh setan. Yang menarik adalah orang-orang yang pulang dari ritual itu sering merasakan hal-hal kecil yang berubah cepat. Ada yang tiba-tiba dapat pelanggan besar, ada yang mendapat proyek dari orang yang tidak dikenal, ada yang tiba-tiba diliputi keberanian untuk melangkah. Seolah-olah hidup menjadi ringan. Disinilah psikologi spiritual bekerja. Setan tidak memberi rezeki dalam bentuk karung emas. Ia memberi keberuntungan kecil yang membuat manusia percaya bahwa arah yang ia pilih itu benar. Setelah beberapa bulan, seseorang akan berkata, ternyata berhasil. Dan kalimat itu adalah kontrak pertama. Harga rezeki setan bukan berupa uang tunai. Ia muncul dalam bentuk perlahan-lahan, kehormatan, akal sehat, keluarga, bahkan iman. Sebagian orang tahu, tetapi pura-pura tidak tahu. Ada yang diminta menjaga pantangan tertentu, tidak menikah lagi, tidak melakukan ibadah tertentu, tidak memotong kuku di malam tertentu, tidak menyentuh makanan tertentu. Pantangan itu bukan syariat. Pantangan itu seperti tali halus yang mengikat leher manusia. Semakin mereka menaati, semakin jin memegang kendali. Dan ada cerita yang lebih buruk. Sebagian pelaku ritual diminta melakukan hal-hal yang mereka sendiri sebenarnya sangat jijik untuk menyebutkannya. Ada yang diminta berzina sebagai bentuk kesungguhan, ada yang harus menyerahkan istrinya pada ritual, ada yang harus melakukan tindakan penghinaan diri. Di permukaan mereka menyebutnya ujian atau syarat. Padahal Allah sudah memberi penjelasan yang tegas. Setan menjanjikan kefakiran kepadamu dan menyuruhmu berbuat keji. Perhatikan kalimatnya. Iblis tidak menjanjikan kaya. Ia menjanjikan takut miskin. Takut miskin itulah yang dijadikan tombak. Sedangkan perbuatan keji dijadikan pintu masuk ke dalam kontrak setan. Fenomena ini bukan berhenti di gunung atau tempat terpencil. Ada yang lebih halus, lebih sopan, lebih spiritual, bahkan terkadang terlihat seperti agama. Orang-orang datang ke makam keramat. Mereka berziarah, membawa bunga, membaca Al-Fatihah, dan berdoa di depan makam. Di Pamijahan di Tasikmalaya misalnya, atau di beberapa lokasi di Madura, ada makam wali yang diziarahi tidak hanya untuk didoakan, tetapi untuk dimintai pertolongan. Orang datang bukan untuk mengingat kematian, melainkan untuk mengadu rezeki. Di mata orang awam, ini tidak tampak gelap. Tidak ada ritual seks, tidak ada tumbal. Yang ada hanya doa, air mata,
dan harapan. Tetapi doa itu tidak diarahkan kepada Allah. Mereka memanggil nama wali atau roh yang mereka yakini masih menjaga, sambil berkata, "Mbah, mudahkan rezekiku. Syekh, tolong bukakan jalan." Mereka merasa sedang bersikap sopan, sedang mencari barokah. Namun pada saat itu, mereka sudah melakukan hal yang lebih berbahaya daripada pesugihan. Mereka sedang menyembah makhluk, bukan pencipta makhluk. Agama tidak pernah melarang ziarah kubur. Justru Nabi membolehkannya, karena dia mengingatkan manusia pada kematian. Tetapi agama tidak pernah mengizinkan memohon kepada orang mati. Rasulullah bersabda, apabila anak Adam mati, terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan. Hadis ini sederhana sekali. Orang mati tidak lagi menjadi alat untuk memenuhi permintaan manusia. Mereka hanya menerima doa. Mereka bukan pintu rezeki, bukan agen spiritual, bukan distributor nasib. Bisikan setan di makam keramat jauh lebih lembut dari di gunung. Ia membuat manusia merasa sedang beribadah. Ia membuat seseorang merasa beriman. Mereka menangis di makam. Mereka merendahkan diri. Mereka menempelkan kening pada tanah. Tetapi semua itu diarahkan ke manusia yang sudah wafat. Padahal Allah berkata tegas, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan." Allah tidak mengatakan, "Berdoalah kepadaku melalui kuburan." Allah tidak mengatakan, "Mintalah kepada wali," agar wali yang menyampaikan. Allah menutup semua pintu, kecuali pintu langit. Ada yang berkata, ini hanya tawasul. Tawasul yang benar tidak pernah berbentuk permohonan kepada orang mati. Tawasul yang benar adalah meminta kepada Allah dengan amal baik kita, dengan sifat-sifatnya, dengan namanya yang indah. Ketika seseorang berdiri di depan makam sambil berkata, "Tolong bantu saya," itu bukan tawasul. Itu permintaan, dan permintaan itu adalah ibadah. Dan ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Di titik ini sebagian orang akan bertanya, tapi saya melihat dengan mata saya sendiri, banyak orang jadi kaya setelah ziarah. Jawabannya singkat, Allah sedang menguji mereka. Keberhasilan tidak selalu tanda kebenaran. Bahkan keberhasilan bisa jadi hukuman. Apakah seseorang merasa damai setelah mendapat rezeki dari makam? Atau justru ia merasa harus kembali lagi? Apakah ia merasa bersandar pada Allah? Atau semakin bergantung pada lokasi itu? Jika rezeki membuat engkau semakin dekat pada kuburan, bukan pada Allah, maka itu bukan berkah. Sekarang perhatikan pola yang sangat halus. Gunung Kawi menawarkan rezeki lewat kegelapan. Makam keramat menawarkan rezeki lewat kesalehan palsu. Keduanya memutus manusia dari Allah. Yang satu melalui dosa besar yang jelas, zina, tumbal, penghinaan diri. Yang lain melalui doa yang salah arah, seolah-olah sopan, padahal melanggar tauhid. Di mata setan, keduanya adalah pintu yang sama. Yang penting engkau bersandar pada selain Allah. Ada kalimat Nabi yang menampar bumi dan langit. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan digantungkan pada sesuatu itu. Jika engkau menggantungkan masa depan pada jin, jin akan memegang masa depanmu. Jika engkau menggantungkan rezeki pada makam, makam akan menjadi penjara rohanimu. Engkau bukan lagi hamba Allah. Engkau menjadi hamba perantara. Yang tidak diketahui banyak orang adalah harga jangka panjangnya. Pesugihan tidak selalu membunuh. Ia sering menghancurkan perlahan. Anak yang tidak karuan nasibnya, rumah tangga yang retak tanpa alasan, mental yang rusak, tubuh yang sakit, ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena pantangan dilanggar, bukan karena penjaga marah, tetapi karena kontrak spiritual itu memakan manusia dari dalam. Ia menghisap tenangmu, bukan uangmu. Setan hanya mengambil apa yang paling sulit diperbaiki, yaitu iman. Sedangkan orang-orang yang bergantung pada makam keramat mungkin hidup tenang, usaha berjalan, keluarga baik-baik saja, tidak ada tragedi. Tetapi ada hal yang lebih buruk. Mereka tidak pernah kembali ke Allah. Mereka merasa bisa menyelesaikan masalah dengan cara selain doa yang benar. Mereka tidak pernah belajar tawakal. Mereka tidak pernah mengerti iman. Mereka hidup dalam agama versi wisata spiritual. Dan agama bukan itu. Agama bukan jalan pintas. Agama bukan pesugihan halal. Agama adalah perjuangan. Ia menuntut kerja, kejujuran, sabar,
doa yang konsisten. Ia menuntut manusia untuk meninggalkan jalan syirik walaupun tampaknya berhasil. Allah tidak pernah menjanjikan rezeki instan, yang Dia janjikan adalah keadilan. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Iblis berkata, asal kamu tunduk, maka akan aku beri. Allah berkata, asal kau sabar, aku lapangkan. Maka di akhir perjalanan ini, orang akan memahami satu hal penting. Pesugihan dan makam keramat bukan dua dunia yang berbeda. Mereka adalah dua selokan yang berbeda, tetapi berujung pada satu samudra. Samudra ketergantungan pada selain Allah. Engkau mungkin merasa menjadi raja, tetapi sebenarnya engkau sedang menjadi budak. Engkau bukan mencari rezeki, engkau sedang menyerahkan dirimu. Dan ketika ajal datang, tidak ada jin yang menolongmu, tidak ada wali yang menyelamatkanmu. Yang ada hanyalah dua hal, amalmu dan Rabbmu. Satu membawa engkau ke surga, satu menyeret engkau ke neraka. Dan neraka itu bukan dibuka oleh setan, tetapi oleh pilihan manusia.